ada yang jual telur kan, yang jualan saya tuh, jadi orang tuh merebus telur di situ di di kawah itu gitu ya. Karena saking panasnya gitu loh. Iya sih betul. Jadi kayak memanfaatkan energi bumi namanya, energi panas bumi. Hai Sobat Mutiara, perkenalkan nama saya Open Berkat. Kali ini saya akan mewawancarai dan mengulik asik bareng kakak kita yang manis ini yang ada di sebelah saya. Boleh perkenalkan diri Kak? Halo semua, perkenalkan saya Putri Lestari. Saya merupakan mahasiswi dari program studi Teknologi Laboratorium Medis di Universitas Sari Mutiara dan saya merupakan alumni dari pertukaran mahasiswa Merdeka angkatan ketiga, yang mana saya pertukarannya tuh di Institut Kesehatan Raja Wali. Oh gitu. Jadi sebelum masuk ke intinya nih Kak, saya mau nanya nih, apa sih alasan kakak nih ikut PM3 ini? Oke, alasannya ya pertama itu saya tuh ingin nambah wawasan. Kemudian nambah wawasan, terus nambah temen gitu kan, terus nambah pengalaman juga. Kemudian saya ingin juga belajar lah di tempat lain, bukan hanya di kampus itu aja gitu. Saya mau explore yang lain, belajar gimana belajar di tempat lain gitu. Oh jadi salah satunya untuk mengeksplor budaya gitu ya. Iya, apalagi di Inkes ini letaknya di kota Bandung Kak ya. Iya. Jadi kebanyakan Sunda lah ya. Iya, banyak Sunda. Apalagi Sunda ini kalau ngomong nih lembut halus, ya. lembut ya. Kita kan nggak tahu dia marah atau enggak gitu ya. Boleh cerita sedikit Kak proses Pak saat pendaftaran PM3-nya, ada nggak kendala atau hal-hal yang sulit saat proses pendaftarannya gitu? Kalau yang sulit kendala sih paling kan cuma minta tanda tangan ya, karena kan iya tanda tangan prodi itu kayak ya kita nungguin gitu, menghubungi di mana. Kadang kan prodi nggak di kampus gitu kan. Terus gitu ya. Perjalanan itu ya kayak persyaratan surat kesehatan, kemudian rekening bank, BPJS. Kalau BPJS nggak aktif tuh kan ngurus-ngurus lagi ke BPJS, itu yang ribetnya sih gitu. Lah ya. Itu sertifikat vaksin itu apa nggak perlu Kak ya? Atau memang gimana gitu? Kalau kami dulu sertifikat vaksin itu perlu. Perlu ya? Harus vaksin ketiga nggak salah, booster itu. Vaksin ketiga. Jadi kalau semisal dia nggak vaksin itu berarti otomatis gagal ya? Bukan gagal sih, hanya kayak ya harus nggak gagal, cuman lebih baik dilengkapi lah semua berkasnya. Gitu lah. Berarti ada dong kemungkinan yang memang yang nggak ada sertifikat vaksin tapi dia lulus, ada nggak gitu? Ada juga yang nggak ada BPJS pun ada juga yang lulus. Oh gitu ya. Jadi sekarang tergantung rezeki lah gitu ya. Iya, jadi kayak ya ikut BEM ini rezeki kita gitu. Gitu lah ya. Jadi pas apa nih? Oh iya. Jadi pas pendaftaran itu kan pasti ada yang namanya tes gitu kan, tes seleksi gitu. Nah, gimana sih Kak model seleksinya gitu, tesnya? Kalau model seleksinya itu kayak kita ujian SBMPTN ya. Oh gitu ya, kayak UTBK gitu ya? Iya, cuman itu kan kalau UTBK materi kayak pelajaran. Iya. Nah, kalau ini kita tentang kewarganegaraan gitu. Tentang kewarganegaraan, terus tentang kayak bagaimana tanggapan kita jika ada teman kita yang dibully, terus bagaimana tanggapan kita jika kita berteman dengan yang beda agama gitu. Oh gitu ya. Satu contoh Kak, soal yang di PM3, contoh aja, satu aja. Apa ya yang ingat? Itu paling tentang perundungan ya. Banyak tentang perundungan gitu, kayak bully-bully gitu sih. Oh gitu, jadi kayak meminta pendapat gitu ya. Jadi gimana gitu ya, kita kayak bagaimana isi kuesioner gitu sih kayak gitu ya. Jadi soalnya gitu juga ya. Tapi kalau kelulusannya dilihat dari situ juga atau ada poin-poinnya nggak? Ada poin-poinnya sih. Pertama itu kita harus lihat kuota yang universitas ini kan. Misalnya kayak kampus kita itu menyediakan kayak misalnya ini 50. Nah, kita harus melihat kuota itu 50 nih. Terus kita harus curi start duluan nih, daftar duluan gitu. Karena itu sistemnya kayak siapa cepat dia dapat gitu. Oh gitu. Jadi
kuotanya 50, kalau misalnya pas kita daftar kita yang ke-17 ya kita keterima gitu kan. Oh gitu ya. Ya enggak keterima, kemungkinan besar. Kemungkinan besar. Jadi peluang lah gitu ya. Peluangnya lebih besar lah kita Oke. kesana gitu. Siap. Jadi pas nih udah selesai nih pendaftaran, seleksi. Nah pas pengumumannya nih, ada nggak gimana nih? Maksudnya Deg-degan. deg-degan nggak gitu ya? Jantung nggak? Menang nggak? Yang menang nggak ya? Gitu. Itu Ada sih nggak perasaan itu? ada sih, ada banget pasti. Kayak ya udah nggak bisa, karena kan emang keinginan kita kan ikut Iya, PMM gitu ya. itu. Jadi pas pengumuman tuh pertama tuh pas pengumuman itu kan jam 3 sore itu ya. Di situ servernya lagi down. Jadi nggak bisa diakses. Di situ kayak udah dak-dikduk, servernya down. Jadi aduh campur ada gitu kan. Di situ kalau aku sendiri tuh ya waktu pengumuman itu sampai jam 5 baru bisa dibuka itu portalnya. Oh, gitu. Bayang jam 5 karena emang dari jam 3 sampai jam 5 itu akses terus, nggak bisa akses terus, error gitu. Jadi kayak udah deg-deg pas jam 5 itu ya pertama kan jaringan juga sih. Tapi emang itu lagi down juga karena semua teman-teman juga nyoba lagi down kan. Jadi pas jam 5 itu bisa, jadi kayak pas lihat tuh kayak wah lulus di sini gitu. Senang kali sih pasti. Jadi kayak suatu kebanggaan gitu lah. gitu. Jadi gitu ya Kak. Excited akhirnya lulus gitu. Oke Kak, jadi menarik lah ya. Ya, ngeri, maksudnya seru gitu ya. Iya. Saat udah lulus nih, ada nggak prosesnya lagi sebelum berangkat nih ke PT penerima, terutama ini Inkes ya, Inkes Raja Wali Bandung. Raja Wali. Sebelum ke sana ada nggak, sebelum ke Inkes itu ada nggak prosesnya, prosedurnya gitu? Entah ada yang mau diisi lagi gitu? Ada sih, itu pertama setelah ujian ini kan udah pengumuman. Nah kita tuh ada isi tilik diri. Tilik diri. Ada disuruh itu isi tilik diri dari laman PMM-nya. Terus kemudian kayak persiapan dari diri kita sendiri tuh kayak ini sih surat konversi SKS dari PT asal. Oh gitu ya. Oke. Karena kayak sebagian pegangan kita ini bahwasanya SKS kita ini 20 SKS udah dikonversi loh, ini suratnya gitu. Jadi pas ini PM3 kapan mesti berangkatnya ke Bandung nih? Kemarin itu kami 15 September. 15 September. Kloter berapa ya? Kloter 8 nggak salah. Kloter 8. Kloter 8. Gitu. Lama juga ya. Lama, nunggu. Aduh, kapan berangkat Kloter gitu. 1 udah berangkat duluan, udah posting duluan. Kayak temen yang lain udah berangkat nih gitu, kayak ke Bali, orang itu ke Papua. Oh iya betul sih. Ke Sulawesi, Manado, ke Maluku gitu kan. Iya betul. Wah, enak. Jadi pas nih berangkat nih dari bandara mana? Apakah dari bandara Kuala Namu ke transit ke Soekarno Hatta atau ke Hussein? Kalau kami tuh dari dari Medan Iya, ya, dari yang dari Medan. Medan ini dari Kuala Namu ke Jakarta. Karena Hussein itu kan udah kalau nggak salah ya nggak dipakai lagi Oh gitu. iya serius, Hussein Karena dipakai? dia dipakai buat angkatan udara nggak salah. gitu ya. Terus Bandara Bandung itu dipindahi ke Itu ya, Kertanda ke Majalengka, Kertajati ke Majalengka nggak salah tuh ya. Iya, itu pernah sih dengar itu. Jadi kami itu nggak transit sih, kami dari Kuala Namu langsung ke Jakarta. Nah dari Jakarta itu dijemput, kami naik bus dari Jakarta ke Bandung. Oh gitu ya. Berarti dari Jakarta ke Bandung itu ada berapa jam? Kami kemarin itu karena macet ya, karena macet itu kami sekitar 4 jaman gitu, dari jam 3 sore sampai jam 7 kami sampai di Bandung. Oh jadi pas nyampe di di kampusnya lah ya Kak, kampusnya nih. Pas nyampe di kampusnya itu langsung penyambutan atau besoknya tuh acaranya? Itu kan kami nyampe malam tuh kan, jadi juga ada kloter 2 tuh lagi nunggu di bandara, nunggu temen yang dari Sulawesi. Oh gitu ya. Karena yang dari Sulawesi tuh ada kendala delay pesawatnya. Oh gitu ya. Jadi ada juga kendala kirain manjur aja gitu, Lancar kirain gitu ya, lancar enggak, aja. ada Rupanya ada juga lika-likunya. gitu ya. Jadi nih pas nunggu teman yang masih di bandara. Jadi kalian ini di mana ini? Di hall kah atau di mana kah gitu? Berhubung kalau aku Apa sendiri, langsung asrama? kalau misalnya aku sendiri kan di kloter 1, jadi berangkat duluan. Begitu sampai kayak foto-foto dulu kan bareng yang lain, baru langsung ke bus, kami langsung ke Bandung. Sedangkan yang kloter 2 nunggu dulu yang temen dari yang belum sampai ini kan, yang belum sampai. Jadi kalau kami kloter pertama terus begitu sampai Bandung langsung di asrama. Oh langsung ke asrama. Berarti acara penyambutannya Besok pagi. Besok pagi hari Minggu. Kami kan tuh hari Sabtu ya. Oh Minggu. Kami tuh hari Sabtu sampai Minggunya penyambutan, Seninnya mulai kuliah. Mulai kuliah gitu ya. Jadi nih
kesan nih pas penyambutannya gimana? Pas disambut sama yang maksudnya lingkungan yang di sana gitu. Gimana nih kesannya gitu? Seneng sih kayak Seneng ya? wah akhirnya aku Bandung gitu kayak wah kayak aku kenal bukan hanya orang Medan-Medan aja nih yang kenal gitu ya. orang Bandung juga kayak orang kan kita juga beda gitu bahasa Iya, gitu sih. kan kayak karakter juga beda sama Iya, betul. mereka. Seneng sih jumpa teman-teman yang Dari Sabang sampai Merauke lah ya Sabang kan? sampai Merauke yang dari Kalimantan, Iya, betul sih. dari Aceh, dari Papua, Sulawesi banyak. Seru sih. Seru banget. Seru banget. Jadi pas di sana nih Kak, pas proses perkuliahannya gimana nih? Apakah Kak juga linjur nggak? Lintas jurusan nggak? Apa ambil jurusan seprodi dengan Kakak? Kalau aku sendiri sih nggak linjur ya, karena ya satu jurusan. Satu jurusan. Satu jurusan. Kayak aku kan TLM, jadi aku ngambil di sana itu TLM juga. TLM juga ya. Oh gitu ya. Jadi kayak mana proses perkuliahan di sana? Proses perkuliahan di sana Iya. pasti beda ya, Bang. Beda ya dengan Sari Mutiara ya? Beda banget. sih. Bedanya? Di Sumatera sama di Jawa ini, kalau di Jawa tuh lebih ambis itu ya. Ambis. Lebih. Oh iya. Kita kalau misalnya di kampus aku tuh yang di Raja Wali kan, mereka itu belajar sendiri kayak emang 70%-nya tuh dari mahasiswa kayak cuman 30% aja dari dosen. Jadi Dosen. dosen bilang kami tuh di sana lebih sering nge-review jurnal. Oh, nge-review Jadi jurnal. tugasnya itu nge-review jurnal terus lebih sering presentasi buat makalah gitu sih. Oh gitu ya. Karena sama cuman emang lebih ambis di sana gitu, jadi ya keikut ambis gitu lah kan. Keikutan. Iya sih sebenarnya. Jadi selama di sana nih kultur shock yang dialami nih apa sih? Ih beda banget nih ya sama yang di Sumatera Utara yang dimana orang Medan kayak gini-gini, nyampe sana gini. Jadi kayak harus penyesuaian lah namanya. Gitu gimana? Culture shocknya itu ya pertama sampai sana itu udara. Udara gimana? Udara itu kan di Medan itu kan panas tuh ya, panas kayak emang kita biasa panas pakai AC pakai kipas angin gitu. Oh, Kalau di iya. sana pas begitu turun bus kayak wah dingin Dingin banget. lah ya. Dingin banget nih. Iya sih. Dingin banget sih. Pas di asrama juga wah dingin banget. Jadi kayak Kayaknya nggak perlu lagi pakai kipas, AC gitu, nggak ada. usah. Kampus juga kami di ruang kelas nggak ada pakai kipas, nggak ada pakai AC, emang udah alami dingin gitu. Karena gitu kan, apalagi yang di Bandung itu kan, sekelilingnya itu bukit-bukit. Karena Bandung ini kayak terletak di apa maksudnya di dataran tinggi, jadi udaranya tuh Pegunungan gitu. dingin suhunya gitu. Berhubung juga kampus kami bang di pegunungan itu kan, jadi kayak di apa? Ya naik turun lah kalau pegunungan Oh, iya, kan. Jadi betul. emang pas di asrama tuh udah dingin banget. Pas di situ tuh kayak emang kan belum kan ada sebagian barang itu yang dipaketkan ke sana gitu kan. Oh. Jadi emang nggak bawa selimut di sana, jadi wah dingin banget sih emang dingin banget di sana tuh. Kayak kalau subuh kalau pagi tuh sampai 14 derajat di sana. Terus kedua itu makanan bang. Makanan kayak mana? Bukannya makanan Sunda Iya, makanan enak-enak ya atau gimana? Enak emang bang, enak. Cuman kan kalau di Medan ini kan orang namanya leader Medan ini kan Iya. kebiasa pedas. Pedas gitu ya. Pedas kayak yang lemak-lemak enak. Berarti yang Sunda santai-santai. gimana? Kalau di sana itu pertama makannya manis, mungkin ya belum menyesuaikan sama Oh lidahnya kan. iya betul sih. Lebih ke manis gitu kayak sambalnya manis, sambal aja manis gitu kan. Kemudian kayak sayur-sayuran lain juga terasa di manis gitu. Jadi kayak penyesuaian makanan itulah di sana yang pertama tuh susah gitu. Kalau Kebalikan nggak ya? Padahal kita kan panas, harusnya makanannya yang soft gitu ya nggak apa. Ini malah yang udaranya suhunya dingin malah nggak suka yang pedas gitu. Unik sih. iya sih, yang mereka tuh kayak yang manis semua kayak makanan manis. Jadi susahnya tuh menyesuaikan Kayak lidah menyesuaikan. sih. Tapi habis beberapa bulan udah menyesuaikan gitu. Udah menyesuaikan, udah terbiasa sama makanan sana, malah kayak balik ke sini lagi kayaknya nggak tahan pedes lah ini di Medan gitu kan. Jadi pas di sana nih orang-orangnya gimana sih Kak? Baik nggak atau kan ada nih kampus nih kan mahasiswanya nih apa gitu, maksudnya care nggak care gitu ya kan? Gimana nih? Kalau di sana mahasiswanya care juga sama kita, kayak welcome gitu lah. Yang kan kita juga di sana baru gitu kan, jadi kayak diajari yang ini nama dosennya ini pelajarannya kayak gini. Kalau dosen itu sistem pelajarannya begini gitu.
Jadi mahasiswa sana welcome, terus kayak masyarakat sana pun juga baik-baik ya. Jadi tutur bahasanya itu emang lembut banget. Beda Lembut kayak lah ya. sama kita, kalau kita ngomong biasa tuh kan dianggap mereka tuh kayak teriak ngegas gitu. Padahal kita tuh nggak ngegas. Iya gitu sih. kan. Ngerti kan ya? Ya ini ngomong biasa loh, ini aku nggak ngegas loh. Jadi lebih kayak ditata deh sih, kayak nada bicara kita di sana gitu. Jadi kayak- supaya bilang kayak nggak marah ya. Padahal kita tuh nggak Jadi kayak marah. takut gitu ya Kak. Jadi kayak takut salah kalau nanti ngegas dibilang kasar. Padahal sebenarnya enggak Sebenarnya gitu. enggak, memang kalau sesama orang kan ada juga orang Medan di sana kan, sesama ngomong itu. Jadi kalau misalnya kita ngomong sama orang Medan itu orang itu kayak kok gitu ngomongnya gitu. Padahal itu nggak marah gitu ya. Iya Ya, sih, memang benar. biasanya seperti itu. Karena memang udah orang Sunda kan memang udah Iya, bawaan lembut gitu ya. Kayaknya kalau dilihat sih orang Sunda ini gimana gitu ya. Seger lah kalau dipandang, maksudnya gimana? Baik lagi, apalagi kan gini, faktanya nih cewek-cewek Sunda itu cantik-cantik. Emang- Ya sebenarnya. Emang bener kan? banget bang. Aku ini cewek gitu kan. Kan kita juga bisa menilai orang gitu kan. Iya. Emang cewek-cewek Sunda tuh emang gelis-gelis. Oh iya, kalau gelis kan bahasa Indonesia cantik ya. Cantik-cantik. Gelis. Oke. Ada nggak kawan kakak atau kakak nih yang sebenarnya nih? Maksudnya ada nggak yang saling perasaan gitu pas di sana gitu ya kan? Maksudnya cinlok atau pacaran sama mahasiswa sana gitu. Ada sih. Ada. Masih ada. Kayaknya semua anak PMM kayaknya pernah sih kayak ngalami pasti. Nggak mungkin kayak nggak ngalami cinlok sama mau itu mahasiswanya, mau itu sesama anak PMM pasti pernah. Itu banyak nggak, Ma? Banyak nggak atau gimana? Itu dominan cowok atau cewek? Kayaknya balance bang. Oh ya gitu ya. Cewek ada, cowok ada. Ya. Kalau pacaran di Bandung sih, ya sih karena orang Sunda kan Cantik cantik-cantik memang. gitu. Memang diakui sih bang, cantik bang. Pas di sana nih kan ada namanya kegiatan modul Nusantara. Nah, modul Nusantara ini ngapain aja sih Kak di sana? Boleh cerita sedikit? Kami itu di sana pertama kali modul Nusantara itu kami mengenal beragam suku dari masing-masing setiap mahasiswa. Kayak misalnya ada yang dari Papua, itu gimana sih suku dan adat di Papua, terus makanan khasnya apa, kebiasaannya apa. Kemudian yang dari Makassar itu yang dari Manado makanan khasnya apa gitu kan. Kemudian dari kita Medan lebih mengenalkan budaya sesama anak PMM gitu kan. Gitu ya. Oh. Kemudian kami ada explore kayak tempat bersejarah di Bandung, kayak masjid, kayak kami itu ke Braga, itu kan tempat bersejarah juga. Braga. Itu Braga itu gimana ya? Braga itu bang kayak Candi ya? Bukan, Enggak ya? kota bersejarah gitu, kayak Kota bersejarah. Di Jogja itu ada Malioboro. Oh, Nah di Bandung ada Braga. Gitu. Braga. Nah, Soalnya saya pernah di Bandung tapi nggak pernah dengar Braga sih Braga. sebenarnya. Braga yang ada sih itu Braga. Ada. Yang, Terus apa ya? Kemudian kami itu ke tempat wisata di Lembang, Tangkuban Perahu. Oh, Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu. Kawah-kawah itu ya. Kawah Ijen ya namanya? Enggak ya? Beda lagi. Beda lagi. Beda lagi sama ya? Kawah Ijen. Oh iya. Kawah Ijen apa di Bandung? Kawah Ijen kayaknya di Bandung Oh, sih. iya, Tapi nggak tahu lah. Nggak tahu itu, pokoknya kami ke Tangkuban Perahu. Setelah dari Tangkuban Perahu itu kami explore makanan khas Sunda itu di Punclut namanya. Punclut. Punclut itu puncak apa sih bahasa Sunda, puncak Ciembeluit apa sih itu kan. Nah, di situ kami nyicipi lah makanan khas Sunda. Kayak ada apa ya? Apa itu nggak tahu sih ya, apa namanya, lupa, kayak dari singkong gitu ya, Singkong. dari sulu merah gitu, nggak tahu. Terus ada kayak apa tuh nih, karedok. Ada di sana ada basreng nggak? Banyak banget. Soalnya kan basreng ini kan terkenalnya kan di Bandung ya. Jadi meluas nih ke seluruh Indonesia nih. Nah, pernah nggak makan basreng di Medan sama basreng yang di Bandung nih? Ada nggak bedanya?
Kalau bedanya sih kalau di sana lebih banyak pakai ini ya, daun jeruk sama jeruknya itu. Jeruk apa ya? gitu. Jeruk kunci atau apa ya? Jeruk. Aku sih nggak tahu. Iya itu pokoknya jeruknya beda gitu. Jadi setiap kayak kita beli somai itu dikasih jeruk kayak gitu kan. Terus beli batagor juga dikasih jeruk kayak gitu. Iya, terus di sana tuh banyak makanan peracian. Racian. Semua awal makan pasti diawali dengan huruf C. Kayak cimol, Iya, terus cimol, cireng, ya, lalu, betul-betul. apa lagi ya? Pokoknya diawali dengan huruf C gitu. Jadi semua cici, aci sih semua Iya sih, makanannya. betul. Nah, aku nih pengen nanya-nanya Kak, sama Kak nih. Kan di Bandung gitu kan, apalagi Jawa Barat ya, yang paling ikonik nih wisatanya kan otomatis Tangkuban Perahu nih ya. Nah, apa sih yang unik di Tangkuban Perahu nih? Biar kita nih yang di Sobat Mutiara bisa tahu nih ya kan, gambaran Tangkuban Perahu gitu dari Kakak. Jadi Gimana? kalau Tangkuban Perahu itu ke Kawah ya, Kawah. Kawah. Itu kan gunung masih aktif sih, masih aktif. Katanya itu terakhir meletus itu tahun 2019. Oh iya, gitu. Jadi ada satu kawah, itu kan ada berapa kawah ya? 4 atau berapa kawah gitu, ada namanya Kawah Ratu kalau nggak salah tuh. Kawah Ratu itu nggak boleh, kita tuh nggak boleh turun ke bawah, emang nggak boleh turun ke bawah karena itu salah satu kawah yang aktif. Gitu ya. Terakhir meletus yang Kawah Ratu itu tahun 2019. Kemudian itu kami hanya dibolehin ke Kawah Domas atau apa namanya itu. Kami turun lagi ke bawah bang. Itu ya kita kayak mendaki gunung gitu, tapi kita nih turun. Nah turun lagi kami ke bawah, lumayan capek juga sih turun ke bawah itu kan. Jadi di situ kayak belerang sih lebih. Belerang ya. Jadi udara di sana dong udah tercampur belerang sih. Apa itu nggak bahaya Kak? Kok itu sih kayak kok enggak, karena Nggak, kan belerang itu mungkin enggak terlalu ini Iya lagi ya, mungkin udah ada kadarnya makanya jadi makanya wisatawan masih boleh- bisa boleh gitu ya. wisatawan masuk ke situ. Gitu ya. Terus pun di sana kayak kan tuh panas kan Bang, Iya. airnya. Jadi wisatawan ke sana itu. Jadi kayak ada yang jual telur kan, yang jualan saya tuh. Jadi orang tuh merebus telur di situ di Oh di kawah itu gitu ya. Karena saking panasnya gitu loh. Iya sih betul. Jadi kayak memanfaatkan energi bumi namanya, energi panas bumi. Kayak eksperimen gitu. Mateng nggak ini gitu. Pernah nggak Kak berpikir kan, Kawah Ijen tuh, maksudnya Kawah Ijen, Tangkuban Perahu ini kan, maksudnya suhunya panas. Kan bisa sih dimanfaatin pemerintah nih buat apa, pembangkit listrik tenaga uap gitu, itu apa gitu ya kan? Apa gimana ya? Apa Kakak pernah dengar ini kenapa nggak dimanfaatkan sama pemerintah nih? Kan ini apa sumber energi yang terbarukan gitu ya? Maksudnya nggak pernah habis bakalan, karena dia sumbernya langsung ke inti bumi gitu. Apa Kakak nggak pernah dengar? Entah pas nyampe sana, entah ada informasi yang dikasih tahu gitu? Enggak ya? Kalau itu nggak ada sih. Kayaknya itu menurut aku pribadi gitu kan. Kenapa nggak dijadikan pembangkit listrik tenaga uap? Karena emang itu dimanfaatkan sama pemerintah sebagai tempat wisata aja. Sebagai wisata aja gitu ya? Ya jadi itu yang apa sih? Kalau orang kan kalau ke Bandung tuh pasti kenal Tangkuban Perahu gitu. Iya gitu ya, betul Jadi sih. ya itu khusus tempat wisata doang, nggak dijadikan kayak pembangkit listrik atau apa segala macam sih. Khusus dimanfaatkan sama pemerintah sana sebagai tempat wisata aja. Jadi asal muasal Tangkuban Perahu ini Kak gimana? Apa benar nggak legenda-legenda itu yang katanya Samkuriang. iya Samkuriang yang ditendang tuh perahu jadi Tangkuban Perahu, betul nggak sih? Kalau legenda itu sih Legenda legenda sih ya, Mama, itu. dongeng lah ya. Pas kami tanya sama yang tour guide di sana kan, Pak ini apa bener Pak kayak ini gitu kan. Terus katanya enggak sih, itu cuma cerita rakyat aja. Jadi sebenarnya, legenda. cerita sebenarnya? mungkin itu kan gunung berapi Bang, karena pas itu kawah itu terjadi karena letusan gunung berapi. Gunung berapi itu ya. Jadi terbentuklah kawah-kawah itu sendiri. Oh, jadi karena bentuknya kayak perahu, jadi kayak dibuat lah Jadi kalau sebuah kita lihat dari kota Bandung, itu kan bukit kan sana kan banyak bukit Banyak, gitu. banyak sih. Jadi kalau kita lihat dari kota Bandung itu emang bentuknya kayak perahu. kayak perahu. tadi, Iya gitu. sih aku pernah lihat sih. Cuman aku pas ke Bandung nggak sempat ke Tangkuban Perahu sih, makanya kayak penasaran aja nih kayak Dia emang Tangkuban kayak Perahu. perahu terbalik itu kita lihatnya. Oh, coba. Jadi mungkin ya Jadi kayak Legenda. dibuat legenda gitu ya. Jadi kayak suatu jadi cerita dongeng rakyat khas Jawa Barat gitu ya. Nah di sana
Kakak nih ke Lembang nih. Aku pernah sih ke Lembang nih ya. Namanya kayak Desa Bambu. Itu kakak pernah ke situ nggak? Gak pernah sih, Desa Bambu tuh tempat ini ya, apa? Cuman tahu lewat Instagram doang sih. Instagram doang. Gak pernah. Kami kesana itu yang lagi viral sekarang. Apa? Hutan Michelia itu, hutan yang kayak yang lampu-lampu avatar gitu. Oh gitu. Aku Namanya- nggak pernah sih nengok. Nggak, baru-baru aja sih itu dibuka. Baru ya? Itu namanya hutan Michelia, jadi ke situ aja. Karena itu yang lagi viral-viral kan. Inkes kakak, maksudnya kampus kakak ini yang di sana dekat mana sih? Maksudnya di Bandung bagian mana gitu? Kalau IKES Raja Wali ini di Bandung Barat ya. Oh Bandung Barat. Bandung Barat dekat sama Lembang. Dekat Tepatnya- sama Lembang. Tepatnya itu di Desa Cianjuang ya. Kecamatan Cianjuang. Karongpong. Berarti kalau ke Cimindi itu sekitar berapa jam? Pak ke Cimindi itu sekitar 30 menitan. 30 menitan ya. Kalau nggak macet. Kalau nggak macet. Iya sih memang karena Iya kan? memang apalagi sore-sore tuh ya. Kalau Bandung itu kalau weekend pas selalu macet. Sabtu Minggu selalu Iya macet. serius, apalagi ngeri lah, apalagi sore tuh pulang-pulangnya kerja kan di apalagi area Cimahi Bandung tuh banyak pabrik ya. Jadi kalau jam-jam 5 sore itu udah pasti macet. Pasti. Sumpah macet kali Pasti sih. macet ya. Jadi pas di sana nih nggak berkunjung nggak ke entah ke pusat perbelanjaannya entah ke Cimahi Mall atau sering dibilang sana sih Cimol sih namanya gitu. Pasti sering kalau ke Cimol itu sering kayak beli apa kayak belanja di situ kita sekedar makan doang. Terus kayak kami ke Cihampelas Walk itu kan, kemudian kami ke Pasar Baru. Jadi sebelum pulang kami itu beli oleh-oleh di Pasar Baru karena Pasar Baru. itu kan terkenal pusat oleh-oleh Bandung Iya, ya. betul Jadi sih. jadi kami pergi ke sana beli apa susu Lembang kan, bolu susu Lembang. Bahkan kami dekat ke Lembang, cuman kami pergi ke Bolu sana. susu Lembang gimana sih ya? Jadi bolu susu Lembang itu dari susu bang, dari susu sapi gitu mungkin ya. Dari susu sapi emang khas dari Lembang. Enak nggak? Emang pabriknya dibuat di pabriknya itu ada di Lembang. Enak nggak? Enak bang, enak sih. Makanan sana kayaknya semua enak ya. Karena dominan manis juga ya kan. Jadi gimana ya maksudnya selain Cimol, selain Cimahi Mall ada lagi nggak tempat? Maksudnya di luar dari modul Nusantara. Karena kan kalau cuman berharap modul Nusantara sih, Iya sih. kayaknya nggak puas gitu ya kan. Kayak nggak sesuai Kita kan dari dulu kan penasaran nih sama kota Bandung gimana. Nah selain Cimol nih, apalagi ini yang pernah dikunjungi selain Cimol dan di luar dari modul Nusantara? Kalau di luar dari modul Nusantara itu ya kami paling ke Lembang itu jalan ke itu tadi ke hutan Michelia, Iya, gitu ya. ke hutan pinusnya. Heeh. Terus kami ke Masjid Al-Jabar. Aljabar. Ke jalan-jalan itu lah, ke jalan-jalan ke Braga. Terus paling kalau ke mall tuh ya ke Ciwok itu ya, Cihampelas Walk itu. Kemudian kami ke BIP ya, Bandung Indah Plaza itu kalau mallnya sih ke PPJ. Menurut kakak nih, kota dibanding Medan nih ya, bagus gak sih? Maksudnya gimana sih kesannya pas nengok Bandung? Kan di Medan nih banyak nih gedung-gedung tinggi. Nah di Bandung gimana? Kalau di Bandung tuh jarang ya ada Gedung tinggi ya. Yang terkenal gedung tinggi di sana tuh Dago itu ya. Dago ya, Dago yang Dago dekat kan? Pasteur gitu ya? Iya, dekat Pasteur yang ya betul. gedung kembar itu. Iya betul. Yang ada kan orang tuh Dago. Itu Dago itu dipakai apa ya? Katanya sih Dago itu Apartemen enggak, iya dulunya tuh apartemen mau dibuat kan, terus Cuman? nggak mungkin ya ada entah apa mungkin ya skandal atau apa, jadi itu nggak dipergunain lagi. Jadi kosong gitu ya? Kosong emang gedung itu kosong, nggak berfungsi, nggak berpenghuni. Sayang sih gedung yang tinggi itu ya. Aku sih pernah juga lihat itu gedung tinggi itu yang kayak menara kembar gitu ya. Kayak hampir mirip kayak Manhattan kalau nggak salah. Iya benar. Ya, Manhattan nggak sih? Iya benar, Manhattan. Iya kan? Heeh. Benar. Iya Kembar betul. gitu. Soalnya sih pernah ke situ sih lewat Dago, penasaran nih kan. Oh, berarti fun fact-nya itu memang Emang iya, Nggak. mungkin gitu ya. Berarti cuman itu doang ya yang tinggi ya? Iya, Karena aktualku juga sih cuman itu. Tapi plusnya Bandung alamnya, Ya, aduh alamnya memang luar biasa sih. luar kalau di biasa Bandung, sih. nah. Iya sih betul. Udaranya juga kayak Bandung itu kota estetik gitu ya. Iya sih, kayak Kayak kota nyaman. alam gitu ya, apalagi segar. Apalagi pernah aku di sana kan, pernah udaranya itu entah berapa derajat,
aku ngomong tuh keluar nih kayak Iya. embun asap gitu, entah apa sih aku nggak tahu kan. Pernah juga, pernah. Haha, jadi kayak kan kayak unik, haha gitu kan. Pernah juga kayak ini asap atau apa ya gitu. Iya Kok betul. perasaan nggak dingin banget. Ya, tapi kok bisa gitu ya kan? Lucu sih, Iya Bandung. kayak, wah, Kayak serasa dibanding- dikelilingi, kayak dikelilingi kabut gitu lah ya. Tapi kayaknya lebih dingin lagi di Ciwidey sih. Ciwidey. Karena mungkin orang terkenalnya Ciwidey sana, Ciwidey, Pangalengan. Karena emang lebih dingin di sana. Ya sih betul. Oke, Kak. Terima kasih buat ceritanya. Ada satu lagi nih yang aku mau tanyakan, satu aja. Kesan dan pesan selama PMM di sana, PM3. Kesannya sih pertama itu nambah wawasan baru ya di diri Oh kita. ya betul. Terus nambah teman, tambah relasi. Terus kita dapat mengenal suku, kebiasaan di masyarakat Sunda itu seperti apa. Kemudian kita juga bisa belajar di tempat baru, bukan hanya belajar kayak ibaratkan ikan tuh bukan hanya berenang satu kolam aja gitu. Iya, Kita betul juga sih. berenang di kolam lain, jadi bisa nambah apa sih pengalaman juga kan. Iya, gitu sih. Terus teman-teman, kemudian relasi sih sebenarnya. Itu aja sih. Kemudian pesannya itu ikut PMM itu kalau pesannya itu nggak nyesel ikut PMM. Oke. Nggak akan pernah nyesel karena sesuai sama slogannya, bertukar sementara Bermakna bermaknanya selamanya. Jadi emang kita bertukar ini satu semester, cuman semua yang udah kita jalani, pengalaman-pengalaman itu bermakna di hidup kita tuh selamanya, kayak nggak akan pernah kita lupain gitu. Jadi emang benar-benar bagus sih PMM. Satu kata untuk PM3. Apa nih? Satu kata untuk PM3 Satu yang paling kata berkesan nih. buat PM3, the best. The best. The best. Jadi ada nggak apa maksudnya pesan yang mau disampaikan kepada sobat Mutiara yang sekarang ini yang lagi mengikuti proses pertukaran PM4. Nah, ada pesannya. Pesannya itu pertama, manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin, eksplor budaya di sekitar kamu, pertukaran, kemudian kembangkan bakat kamu di sana, karena di sana itu kita emang difasilitasi yang dari dulu ya kita introvert, di sana yang kita punya nih hobi untuk menyanyi atau menari, tapi kita nggak berani menunjukkan itu di sini gitu. Nah di sana itu manfaatkan kesempatan itu gitu. Iya. Jadi lebih mengeksplor budaya di sana gitu. Oke, gitu. Jadi sampai di sini podcast kita kali ini. Nah intinya di pertukaran mahasiswa merdeka ini seru ya kak ya. Seru. The best banget programnya. Karena kita juga lewat program ini kita bisa mengeksplor budaya, kita bisa menambah relasi, kita bisa menambah wawasan yang kita tidak tahu menjadi tahu gitu. Jadi tunggu apa lagi teman-teman? Ayo gabung di keluarga PMM. Oke, terima kasih buat Kak Putri yang sudah menemani kita di podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast USM Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa podcast cerdas berkarakter. Dadah.